Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Erina Damayanti dengan NIM akhir 039 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga konsep dari negosiasi, lobby, dan juga diplomasi. Baik, yang pertama adalah mengenai pengertian dari negosiasi. Negosiasi, menurut Fisher dan William Ury, negosiasi adalah suatu komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama ataupun berbeda. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Hartman yang menyebutkan bahwasanya negosiasi adalah suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Sedangkan menurut Salim, negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap suatu hal dan dilatar belakangi oleh kesamaan ataupun ketidaksamaan kepentingan di antara mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya negosiasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang melibatkan dua pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, yaitu tujuan akhirnya yaitu kesepakatan bersama dengan latar belakang yang sama ataupun berbeda. Yang kedua adalah lobby. Pengertian dari lobby. Menurut Kamus Webster, lobby adalah suatu aktivitas yang bertujuan mempengaruhi pegawai umum dan khusus anggota legislatif dalam pembuatan peraturan. Selain itu juga terdapat pendapat dari Anwar yang mendefinisikan lobby adalah sebagai suatu upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak, baik dari pihak perorangan, kelompok swasta ataupun dari pemerintah, yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh ataupun wewenang sehingga target yang diinginkan dapat tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya lobby itu adalah suatu komunikasi yang dilakukan untuk melakukan pendekatan satu pihak dengan kepentingan tertentu kepada pihak lain untuk memperoleh dukungan yang dianggap memiliki pengaruh ataupun wewenang untuk mencapai tujuan tersebut. Dan tujuan besarnya itu adalah agar orang atau suatu perusahaan, seseorang yang kita lobby itu agar sependapat ataupun sepihak dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah diplomasi. Pengertian dari diplomasi sendiri yang pertama adalah menurut Ian Browley. Di sini, beliau mendefinisikan bahwasanya diplomasi adalah setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu dengan yang lain untuk melaksanakan transaksi politik ataupun hukum, dan dilakukan melalui perwakilan-perwakilan yang mendapat otorisasi. Sedangkan menurut Ellis Briggs, mendefinisikan diplomasi sebagai suatu kegiatan urusan ofisial dengan cara mengirimkan seseorang untuk mewakili pemerintah. Adapun tujuan dari diplomasi sendiri adalah untuk mendapat persetujuan dalam kacamata kebijakan karena berkaitan dengan negara. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya konsep diplomasi ini merupakan cara komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu negara untuk mencapai tujuannya, baik kepentingan-kepentingannya, dan memperoleh dukungan-dukungan mengenai prinsip-prinsip dari berbagai kebijakan atau sikap politik dengan cara mengirimkan perwakilan-perwakilan yang mendapat otorisasi. Kemudian adalah perbedaan, persamaan ataupun esensi dari negosiasi, lobby, dan diplomasi serta hubungannya. Dapat kita ketahui dari penjelasan dan uraian mengenai pengertian dari negosiasi, lobby, dan diplomasi. Yang pertama adalah mengenai negosiasi dengan lobby. Negosiasi dan lobby ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh kesepakatan bersama, kesepakatan akhir bersama, yaitu tujuan yang sama. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu itu dapat dilakukan suatu komunikasi antara kedua belah pihak. Hanya saja,
walaupun sama tujuannya antara lobby dan negosiasi, esensinya itu berbeda. Negosiasi itu merupakan suatu proses resmi atau inti dari suatu kesepakatan tersebut, sedangkan lobby merupakan bagian awal dari negosiasi atau dapat dikatakan dari lobby tersebut merupakan bagian dari suatu negosiasi yang diawali dengan lobby kemudian melakukan suatu negosiasi. Artinya dipengaruhi terlebih dahulu kemudian melakukan suatu kesepakatan bersama. Untuk hubungan antara negosiasi, lobby, dan diplomasi, negosiasi dan diplomasi itu memiliki hubungan yang erat. Diplomasi merupakan cara komunikasi yang melibatkan perwakilan-perwakilan dari suatu negara dengan suatu kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan maupun kesepakatan bersama yang perwakilan-perwakilannya tersebut di dalamnya itu melakukan suatu negosiasi sehingga tercapai kesepakatan bersama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya negosiasi ini merupakan bagian dari diplomasi. Secara garis besar, lobby dan negosiasi merupakan bagian dari diplomasi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi negosiasi. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.